Reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan mensibiarkan buku kewirausahaan. Yang pertama itu buku utamanya yaitu tentang pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Nah, pengarang Profesor Dr. Abdul Mansubwe MPD dan Dr. Andus Dayang Mulyana MPD. Penerbit Perdana Publishing, Kota Terbit Medan, tahun terbit 2018. Nah, pada buku utama ini yang dibahas itu yang pertama konsep kewirausahaan. Ada beberapa konsep kewirausahaan. Yang pertama pengertian kewirausahaan, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, ciri-ciri wirausaha yang berhasil atau unggul, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Nah, di bab 2, perilaku kerja prestatif. Nah, pada bab 2 ini membahas tentang pengertian perilaku kerja prestatif, yang kedua menanamkan perilaku kerja prestatif, dan yang ketiga pentingnya bekerja prestatif. Selanjutnya pada bab 3 dibahas mengenai semangat kewirausahaan. Itu ada 2, tentang kreativitas dan inovatif, dan motivasi dan sikap. Pada bab 4 komitmen dalam usaha. Ada 6 yang dibahas di dalam bab 4 ini. Yang pertama pengertian komitmen tinggi, faktor-faktor komitmen tinggi, menerapkan perilaku tepat waktu, menerapkan perilaku tepat janji, menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja, dan menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Nah, selanjutnya di bab 5 sikap mandiri. Sama juga di sini ada 7 yang akan dibahas. Yang pertama mengembangkan kepercayaan diri, pengembangan sikap percaya pada diri sendiri, pengembangan rasa percaya pada diri sendiri, mengembangkan sikap kemauan diri, mengembangkan sikap kerja positif, mengukur kemampuan dan kelakuan pribadi, dan mengembangkan sikap positif. Di bab 6 dibahas tentang peluang usaha. Peluang dan risiko usaha, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, mengembangkan ide dan peluang usaha, menganalisis kemampuan keberhasilan dan kegagalan, memetakan peluang usaha, dan pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Di bab 7 itu pendirian usaha. Yang pertama prosedur pengurus izin usaha, yang kedua sistem pengelolaan keuangan, yang ketiga memilih dan menetapkan tempat usaha, yang keempat pengelolaan fasilitas bahan baku produksi, yang kelima merekrut dan menempatkan SDM tenaga kerja, dan yang keenam mempersiapkan administrasi usaha. Di bab ke-8 itu tentang resiko dalam usaha. Yang pertama mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar, memasarkan produksi atau jasa, menganalisis pelanggan, menganalisis pesaing, mengelola proses produksi, mengelola administrasi kantor, dan pengenalan analisis SWOT. Selanjutnya di bab 9 itu ada proposal usaha. Yang pertama proposal usaha, sistematika penyusunan proposal usaha, dan membuat proposal. Nah, di bab 10 aspek-aspek perencanaan usaha. Tujuan dan sasaran usaha, membentuk badan usaha, struktur organisasi sederhana, produk dan jasa, pengelola persediaan, proses produksi, penyimpanan produk, menetapkan bentuk badan usaha, perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi dan pajak usaha. Selanjutnya di bab ke-11 ada tentang usaha kecil. Di sini ada 3 yang akan dibahas di bab ini, yaitu definisi usaha kecil dan menengah atau UKM dan penerapan. Yang kedua perencanaan usaha, penyusunan manfaat dan perencanaan usaha. Di bab ke-12 ada mengevaluasi hasil usaha. Yang pertama itu rasio keuangan, teknik penyusunan laporan, dan pengembangan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Bisa kita lihat pada buku utama. Kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama pada bab 2 buku utama menjelaskan bagaimana perilaku kerja prestatif. Yang kedua pada bab 3 buku utama menjelaskan bagaimana semangat dalam wirausaha. Pada bab 4 buku utama menjelaskan bagaimana komitmen dalam berwirausaha. Pada bab 5 buku utama menjelaskan bagaimana sikap mandiri dalam wirausaha. Pada bab 6 buku utama menjelaskan bagaimana pendirian usaha. Dan pada bab 7 buku utama menjelaskan bagaimana cara peluang dalam usaha. Nah,
Nah, sedangkan pada buku pembanding yang pertama, pada bab 2 itu buku pembanding menjelaskan wirausaha dalam perspektif. Nah, yang kedua, sedangkan pada buku pembanding pada bab 3 menjelaskan tentang aspek dalam wirausaha. Ketiga, pada buku pembanding pada bab 4 menjelaskan intensi berwirausaha. Yang keempat, pada buku pembanding pada bab 5 menjelaskan bagaimana cara pemasaran dalam wirausaha. Yang keenam, pada buku pembanding pada bab 6 menjelaskan mentalitas dalam wirausaha. Dan yang ketujuh, pada bab pembanding bab 7 menjelaskan etika dalam wirausaha. Jadi, kesimpulan dari perbandingan antara buku utama dan buku pembanding dan kesimpulan untuk critical book report ini yaitu wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam hal menjalankan kegiatan usaha baik bisnis dan hidupnya. Sedangkan kewirausahaan ialah suatu sikap atau jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Maka kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang aktif ataupun kreatif berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha dalam meningkatkan penempatan dalam kegiatan usaha atau kiprahnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai critical book report antara buku utama kewirausahaan dan buku pembanding. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.